Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ade Bagus Tirtayasa dengan NIM 2020-09019. Baik, di sini saya akan memaparkan peta konsep yang dengan materi tujuan kurikulum. Baik, langsung saja lanjut ke pengertian. Baik, di sini pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Baik, setelah pengertian, lanjut ke tujuan kurikulum. Nah, di tujuan kurikulum yaitu memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selesai dari tujuan kurikulum, lanjut ke kriteria kurikulum. Nah, di kriteria kurikulum ini, di sini saya buat 4 saja. Yang pertama, isi kurikulum harus valid dan signifikan atau tercapai. Terpercaya begitu. Nah, di sini hal ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan fundamental atau dasar. Mengapa dikatakan fundamental? Karena hal ini mencakup ide-ide pokok atau teori-teori kontemporer dari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, dari nomor 1 lanjut ke berikutnya, yang kedua. Yang kedua, di sini ada isi kurikulum harus berpegang kepada kenyataan-kenyataan sosial. Nah, hal ini bermaksud bahwa isi dari kurikulum harus melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Mengingat ini adalah era globalisasi, kurikulum pun harus mengikuti perkembangan era globalisasi. Selain itu, faktor keterbatasan sarana dan prasarana suatu pendidikan juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Nah, selanjutnya keseimbangan antara kedalaman dengan keluasan. Nah, di sini hal ini mengandung maksud bahwa isi kurikulum harus mempunyai ruang lingkup yang keluasannya seimbang dengan kedalamannya. Keluasan ruang lingkup berkaitan dengan banyaknya pengalaman belajar yang dapat dicapai, serta ruang lingkup berkaitan dengan bahan pelajaran yang dapat dipelajari. Nah, begitu. Yang terakhir di sini ada isi kurikulum. Isi kurikulum menjangkau tujuan yang meliputi pengetahuan. Nah, dalam hal ini, isi kurikulum harus mencakup hal-hal yang dapat menjangkau aspek-aspek perilaku, baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap peserta didik. Nah, dari kriteria kurikulum, kemudian lanjut ke manfaat dari kurikulum. Nah, di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Nah, manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian, kurikulum
dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum akan mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP kurikulum dengan satu pendidikan. Kemudian kurikulum akan membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Kemudian, kurikulum memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik dan saran membangun. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.